Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Hari ini kita lagi berkunjung, bersilaturahim, mencari barakah dari Abah Kiai Nur. Beliau adalah pendiri daripada pesantren As-Sidikiyah. Nah, sekarang penerusnya adalah putranya beliau, Gus Mahrus. Nah, satu hal buat sahabat religi yang ketahui, bahwasanya pesantren itu lulusannya luar biasa semua. Orang bilang tradisional atau kolot, tapi jangan lupa Presiden Republik Indonesia pernah dipimpin oleh seorang yang keluar dari pesantren. Wakil Presiden Republik Indonesia yang sekarang pun lulusan pesantren. Menteri Agama pun dari pesantren, dan banyak para lulusan pesantren itu menjadi pejabat dan menjadi pengusaha selain menjadi para kiai. Mau tahu nggak sih bagaimana pola pendidikan yang diterapkan di pesantren sehingga beliau bisa menjadi orang? Khususnya di As-Sidikiyah, kiainya masih muda. Yuk kita ikutin. Sebelum kita ketemu kiainya, yang enak kita ziarah dulu ke makam Mbah Kiai Nur. Siapa yang berziarah maka hatinya makin dekat, dan seorang wali itu tidak mati karena beliau ada sesungguhnya karena mata hati kita aja yang terlalu banyak berbuat dosa. Ziarah ya. سلام الله يشهد من الرحمن يوسقكم عباد الله جاءناكم قصدناكم طلبناكم دعنا تغيثنا بحمدكم وجدكم فاحبما واتنا طيقم هداياكم فلا حياة تنوزني فحسكم وحسكم سئذنا إذ أتيناكم وفن حين زرناكم فانقموا واسبقوا فينا إلى الرحمن مولاكم أسان الله شرفا مجايا من مجاياكم أسان الله أشهر رحمة تنسنا وتنسكم سلام الله حياكم وعين الله تراكم وصلى الله مولانا وسلم آتيناكم على المحتار شفعنا ومنكدا وإياكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Gimana Gus? Sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gimana? Alhamdulillah. Izin buka masker. Sehat? Sehat alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat wisata religi, hari ini alhamdulillah kita ke tempatnya beliau, yaitu Kiai termuda yang pernah saya kenal. Saya panggil Kiai atau Gus saja Gus? Kiai. Ala rohatikum senyamannya. Iya. Nah, nyaman seperti di taman. Nyaman seperti di taman. Nah,
Beliau kalau orang sering panggil namanya Gus Mahrus. Beliau adalah pengurus As-Siddiqiyah Pusat. As-Siddiqiyah sendiri terdiri daripada 11 cabang yang ada di Indonesia. Nah, Gus, ini kan As-Siddiqiyah udah sampai 11 cabang. Visi misi kedepannya memang seperti apa, Gus? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ini terima kasih dari Mas Warid dan seluruh tim dari Wisata Religi hadir ke pesantren kami. Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khair ahsanal jaza. As-Siddiqiyah alhamdulillah didirikan ayahanda kami tahun 85 hingga saat ini di tahun ke-37 tadi sudah disampaikan. Berkah usaha doa dari ayahanda kami sudah mencapai 11 cabang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semua biiznillah kami, keluarga saya dan kakak-kakak saya dan adik-adik saya dan keluarga besar kami selalu ingin membawa As-Siddiqiyah seperti cita-cita ayahanda kami, yang bagaimana As-Siddiqiyah menjadi syiar Islam yang rahmatan lil alamin, bisa diterima oleh masyarakat, bisa mengajarkan Islam yang rahmah, bisa selalu memberikan manfaat baik dari segi agama, segi ekonomi maupun segi politik, dari seluruh segi sosial. Insya Allah As-Siddiqiyah selalu bisa memberikan manfaat di masyarakat luas. Alhamdulillah. Gus, saya minta maaf, saya nggak pakai kopiah. Saya ada minta mau minjem kopiah, Mas Ajis. Minjem kopiahnya, Mas Ajis. Apa karena nggak sopan? Maksudnya gini, Kiai. Gus, kita mesti pakai kopiah atau enggak kalau kita ketemu sama seorang guru? Terus kelangkong Kiai. Lumayan minjem kopiah. Ini buat saya, Mas. Cakep. Yang ridho, Mas. Kita berbicara tentang adab atau adab itu niatnya adalah menta'zimi seorang yang memberikan ilmu kepada kita, karena kiai adalah seorang alim yang memberikan ilmu agama, ilmu ruhaniyah, ilmu batiniyah, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dengan wasilah guru kita. Bagaimana kita ingin mendapat ilmu dari guru kita untuk mendekat diri kepada Allah kalau kita tidak memuliakan guru kita? Kita saja mau membeli sesuatu harus baik, karena kita tahu love at first sight, cinta pada pandangan pertama. Bertemu dengan kiai, ia bertemu juga dengan kita bagaimana akan meraih ridho ilmu guru kita agar dekat kepada Allah. Kita mau beli saja harus baik. Masa beli kita, saya mau beli, lempar uang sana. Siapa yang mau melayani itu? Yang ada di blacklist. Itu padahal beli. Padahal beli ya. Dunia, barang yang bisa kita dapat di mana saja. Apalagi yang tidak terlihat, ilmu ini ilmu abadi. Yang mana ilmu abadi ini tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali akhlak. Dan apakah peci itu sebagai bentuk akhlak? Iya. Kenapa peci digunakan oleh para ulama? Karena mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah membuka kepalanya, selalu menutup kepalanya. Hanya terlihat ketika beliau haji. Bahkan disunahkan ketika masuk kamar mandi pun menutupi kepala, karena ubun-ubun ini bisa menjadi salah satu sumber masuknya godaan setan pada kita. Jadi itu kita izin saya buka, Gus. Ini disunahkan pakai ini karena takut ditiup ubun-ubun sama godaan, setan. Bukan tiup masuk, karena salah satu ubun-ubun ini menurut para ulama ini adalah salah satu tempat setan masuk ke tubuh kita, karena syaitan yajri majrad dam, setan itu mengalir dalam tubuh kita seperti aliran dalam darah kita. Dan salah satu tempat masuknya adalah melalui ubun-ubun. Sosok Abah Kiai Nur ini seperti apa menurut Gus? Waduh, ini bukan dari saya ya. Kalau saya kan sebagai anak kadang-kadang kurang bisa adil gitu. Tapi yang saya bertemu dengan selama hampir 2 tahun ini, saya bertemu dengan teman Abah dari segala profesi. Bahkan saya ingat sekali hampir seluruh teman Abah, seluruh santri yang dekat dengan Abah, santri awal-awal As-Siddiqiyah, melihat Abah itu all packaging. Beliau menjadi seorang kiai, bisa. Beliau menjadi seorang politikus, Masya Allah. Beliau menjadi seorang pengusaha, Barakallah.
beliau menjadi seorang ayah, biidznillah, beliau menjadi seorang suami, Masya Allah. Jadi ini yang saya dengar bukan dari saya sendiri, bukan dari keluarga, tapi dari orang-orang yang bahkan saya lama tidak bertemu beliau, bahkan tidak tahu beliau siapa. Ketika Abah meninggal, datang seorang politikus, datang seorang seniman, datang pengusaha, datang ulama-ulama. Kalau sudah ulama-ulama bila syak wala raib sudah jelas mengatakan Abah Yai Nur itu adalah all packaging. Jadi kalau saya mengatakan Abah Yai Nur seperti apa, ya kita melihat dari sisi mananya. Dan insya Allah Abah sangat mengayomi dan bertanggung jawab dari seluruh sisi, dari seluruh profesi beliau. Baik, nah ini kan namanya As-Siddiqiyah nih Gus. Ya. Ada apakah ada sejarahnya kenapa dinamakan pesantren As-Siddiqiyah? Ya, pesantren As-Siddiqiyah, Abah itu ketika memberi nama pesantren As-Siddiqiyah itu karena ketika sedang membaca Dalailul Khairat terpaku kepada kalimat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan di sini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau melihat bagaimana sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mata masyarakat kafir Quraisy Makkah, di mata masyarakat umum. Beliau kenapa disebut As-Siddiq? Bukan dari Rasul sama Rasulullah, tapi dari masa awal sebelum datangnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah menjadi orang terpandang, orang terhormat. Bukan karena kekayaannya, bukan karena tampangnya, bukan karena hal yang bisa kita permak, tapi karena apa? Karena kejujuran beliau, karena karakter beliau, kejujuran menyampai apapun selalu dengan jujur dan yakin apa yang beliau yakini itu menjadi suatu tolak ukur masyarakat saya. Masyarakat percaya karena beliau jujur karena beliau yakin itu benar. Dan itulah yang ayahanda inginkan, yang ayahanda selalu sampaikan dan selalu menjadi suri tauladan. Kita harus menjadi orang yang jujur dimanapun berada. Berarti jujur ya Gus, basic dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, pasti ada tantangan pesantren dalam hal kedepannya. Iya. Ketika Abah Nur sudah tidak ada kan berarti khalifahnya adalah panjenengan Gus. Dan keluarga. Apa yang Gus hadapin ketika Abah Nur sudah nggak ada sehingga ya Allah enak banget ada Abah? Ini sedih. Aduh, jadi pingin nangis sedih saya kalau jadi ini. Sudah pasti sosok ayah yang mengayomi, yang menjadi peneduh kita semua hilang. Itu sudah pasti. Yang kedua, sosok pelindung kita, sosok tempat kembali curhatan kita, sosok yang mensupport kita, sosok yang selama ini menjadi panutan kita menjadi ya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ya memang sunnatullah, di mana-mana generasi kedua adalah generasi yang mempunyai tantangan terberat untuk membentuk jati diri, khususnya membawa jati diri pesantren As-Siddiqiyah ini bagaimana. Jadi tantangan kami yang pertama kehilangan sosok ayahanda kami kehilangan panutan kami, kehilangan pelindung kami, pengayom kami, penyejuk kami, kehilangan sosok yang selalu mendoakan kami, yang mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tantangan terbesar yaitu adalah bagaimana mengembalikan citra amanah, citra kepercayaan masyarakat, wabil khusus teman-teman Abah Al-Asatidz yang ada, bahwa kami insya Allah bisa meneruskan perjuangan beliau membawa As-Siddiqiyah lebih baik lagi ke depannya. Kalau tantangan yang Gus hadapi sekarang tuh misalkan ada dari eksternal kah, internal kah sehingga tantangan eksternal internal itu mesti ada. Kalau internal itu juga sekali lagi sudah sunnatullah, sudah bagaimana Rasulullah, siapa musuh terbesar? Paman beliau sendiri. Itu sudah sunnatullah di mana-mana. Nabi Isa alaihi salam, ya orang terdekat beliau sendiri. Nabi Musa alaihi salam,
ya yang mengajarkan beliau ya Fir'aun. Yang terdekat beliau, semua tantangan internal ya orang yang tanpa kita sadari adalah, dan memang ketika berbicara tantangan terbesar Rasulullah SAW bersabda, ya ketika kita ingin melawan seorang mujahid, perjuangan terbesar itu apa? Ya melawan hawa nafsu diri kita. Dan hawa nafsu diri kita itu bukan berarti dari diri kita saja ya, tapi juga circle lingkungan kita. Itu internal. Kalau eksternal ya kita tahu semakin banyak masyarakat di situ semakin banyak sampah. Maka ketika semakin banyak sampah, situlah timbul masalah. Ya, bagaimanapun kita menghadapi masalah-masalah yang ada, mesti dari segala sisi akan selalu ada. Karena ya dunia darul masalah, dunia ini tempatnya masalah. Kalau tidak masalah ya kita tidak hidup. Allah, dunia ini tempatnya masalah. Darul masalah itu kata para ulama sudah disampaikan. Dunia darul masalah. Makanya Rasulullah mengatakan, jadikan di dunia kita itu ghoriban, orang asing, atau abiros sabil, atau orang yang cukup lewat saja. Karena kalau kita menghadapi masalah dunia ini dengan terlalu pusing, ya kita tidak akan memikirkan fokus tujuan kita yang semestinya apa, tujuan akhirat. Allah. Nah, bicara tujuan, Gus, landasan dan arahan pesantren As-Siddiqiyah sendiri mau kemana nih, Gus? Saat ini As-Siddiqiyah kita masih tetap memegang apa yang ayahanda kami inginkan. Al-muhafadhu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah wa islahul aslah tsummal aslah fal aslah. Ini yang juga disampaikan oleh wakil presiden kita yang juga beliau seorang santri, anak kiai, yang bagaimana muhafadhu alal qadimi sholih, menjaga melestarikan sesuatu yang sudah ada yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil, merespon, membesarkan apa yang baru yang terbaik, wa islahul aslah tsummal aslah fal aslah, dan terus berkembang, berinovasi dalam memberikan yang lebih baik, terus lebih baik lagi. Dan inilah sebenarnya bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaiknya manusia adalah yang memberikan manfaat. Dan ketika memberikan manfaat tidak mungkin stagnan di satu saja, karena manfaat akan terus bertambah dan bertambah terus. Sahabat wisata religi, kita lagi pengen tahu seperti apa As-Siddiqiyah, tapi ternyata kita lagi ngaji kayaknya. Nah, kok jadi ngaji ya? Jadi ngaji. Keluar juga ayat sama bab hadis. Nah, Gus, berarti di pesantren ini bukan cuma hanya diajarkan belajar kitab, ada jenjang sekolahnya kah sampai SMA atau apa gitu, Gus, biar emang masyarakat awam tahu? Visi misi kami pesantren saya sampaikan di awal, Abah itu ingin santri itu, karena Abah juga all packaging. Abah itu ingin santri itu juga berada di semua bidang, tapi yang mempunyai akar yang kuat, seperti bagaimana dalam firman Allah, bagaimana kalimah thayyibah kasyajarah thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Kalimah thayyibah ini ditafsirkan adalah lafaz la ilaha illallah dan keimanan. Itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu yang mana akarnya kuat. Far'uha fis sama, tapi cabang-cabangnya, daun-daunnya itu menjulang tinggi di langit. Tapi asluha tsabitun, tapi akarnya kuat. Dan santri Abah ingin mereka sesuai, mau mereka menjadi polisi silahkan, menjadi pejabat asal tidak bejat, mau menjadi politikus asal tidak menjadi tikus, mau menjadi seniman asal tidak melupakan iman, mau mereka menjadi pebisnis asal jangan menjadi orang yang sinis. Selalu menjaga akhlak santri, selalu keyakinan imannya kuat, bangga menjadi seorang santri. Alumninya sendiri tuh As-Siddiqiyah udah mencetak apa tuh, Gus? Apakah ada polisi, kiai, ustadz, pengusaha, Gus? Wah, kalau bicara alumni menyebar, saya kalau bicara ini sebenarnya tidak layak kalau saya bicarakan, takutnya jadi sombong, tapi ini lebih kepada tahadutsan bin ni'mah supaya kami lebih baik lagi. Ada alumni kami yang di Kementerian Luar Negeri, waktu itu pernah diutus untuk sebagai salah satu perwakilan di PBB. Ada alumni kami yang di Basnas, ada alumni kami yang di beberapa perusahaan besar seperti di perusahaan di Apple di Belanda. Ada alumni kami yang juga sekarang di
kedutaan di Cina, ada alumni kami yang menjadi polisi perwira, ada di TNI juga ada, waduh, Banyak Masya Allah ya, karena memang sudah 37 tahun dan alhamdulillah lebih dari 20.000 alumni, 20.000 santri yang lulus dari As-Siddiqiyah. Jadi alhamdulillah yang penting bisa memberikan manfaat di masyarakat dan negara serta agama. Kira ini kan pesantren ada di Jakarta. Mahal gak sih Gus kalau buat pesantren di As-Siddiqiyah? Mahal Jakarta dan Gus. tidak, ini relatif ya, melihat siapa. Orang kalau punya duit, ngelihat mobil mau seharga berapapun, duitnya di atas itu akan melihatnya murah. Jadi pandangan melihat mahal atau murah seperti cantik atau tidak, relatif siapa yang melihatnya sesuai dengan kepribadian masing-masing. Tapi kami selalu berusaha memberikan yang terbaik, pendidikan terbaik dengan ya insya Allah yang tidak terlalu berlebih-lebihan tapi juga tidak terlalu mengurangi kualitas dari pesantren kami. Jadi kalau dibilang mahal atau tidak, sampai saat ini yang saya melihat, memang saya melihat mengadakan question ke beberapa responding dari wali santri, ya rata-rata di kami adalah kelas menengah. Ada yang dibantu, ada yang bisa bayar full karena memang juga banyak subsidi silang dari ekonomi-ekonomi yang memang sudah dikembangkan oleh ayahanda kami. Atau ada yang gratis juga Gus? Yang gratis juga ada. Yang gratis dari Mahadul Aitam dan Mahadul Ali. Mahadul Ali itu setingkat S1, mereka beasiswa full. Beasiswa dari awal ya ada bayaran dikit-dikit kecil-kecil, beasiswa full kecuali kitabnya, tapi belajarnya, makannya, asramanya mereka gratis di sini. Tapi memang dipilih benar-benar bagi mereka yang sesuai dengan kriteria apa yang kami inginkan. Biasanya memang yang daftar sampai 200 lebih, yang kita terima hanya 30 sampai 40 saja. Itu beasiswa semua ya Gus ya? Beasiswa S1 full. Nah kalau di As-Siddiqiyah Pusat sendiri berapakah jumlah santrinya Gus? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, saat ini jumlah santri kami sekitar 1025 santri. 1025 santri. Kalau 11 As-Siddiqiyah ada berapa Gus? Banyak gitu. Nah kalau dengan 11 cabang Gus, anaknya Abah Nur ada berapa? Apakah semua yang isi itu anaknya Abah Kiai Nur Gus? Makanya saya tadi bilang kami keluarga dan keluarga besar. Karena yang dari 11 cabang itu yang anak Abah ada 4 dan yang lain dipegang oleh sepupu kami atau keponakan Abah. Oh Masya Allah. Nah kemarin kan sempat pandemi Gus. Bagaimana As-Siddiqiyah bertahan daripada pandemi Gus? Apakah santrinya dipulangin atau saya lihat kan Gus orangnya sangat luar biasa, bersihnya luar biasa. Debu nggak boleh nempel gitu Pak. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, berkat persiapan dan komunikasi semua para asatidz, para keluarga besar yang ada di As-Siddiqiyah, wali santri, komunikasi, alhamdulillah kami masih bisa bertahan. Ya ada penurunan mesti ada, tapi tidak yang sampai mengganggu atau sampai sekiranya merusak kualitas dan efektivitas kegiatan aktivitas para santri yang ada di pesantren. Tapi tetap kami menjaga kualitas yang ada dan bagaimanapun santri bisa belajar sesuai dengan yang diinginkan oleh ayahanda kami. Gus boleh pesan sama sahabat wisata religi nggak Gus? Kenapa kita atau orang tua mesti mempesantrenkan anaknya Gus? Kan bisa juga mereka sekolah ya tanpa pesantren bisa kok. Kan gitu, agama itu kan balik lagi sama orangnya, katanya gitu Gus. Begini, belajar agama itu sebenarnya para ulama sering mengibaratkan belajar, kita mengerti agama itu seperti kita butuh obat dalam diri kita. Dan obat hati itu ya dengan berzikir. Tahu berzikir ya harus tahu sanatnya. Maka pesantren itu yang harus jelas sanat ilmuannya yang sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan langsung ke Nabi Muhammad, tidak, tapi sanat keilmuannya jelas para ulama tabiin, sahabat sampai ke Rasulullah SAW. Nah, ini kenapa perlunya pesantren? Pertama, menciptakan karakter anak dengan akhlak yang sesuai dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menciptakan karakter anak
setinggi apapun mereka, mereka tidak lupa dengan asal mereka, tujuan kehidupan mereka itu apa. Yang ketiga, setinggi apapun anak ketika menghadapi masalah, mereka tidak goyah, bahkan naudzubillah, jangan sampai mereka lupa jati diri sebagai seorang manusia yang sudah makhluk paling agung di semesta alam ini. Luar biasa, berarti kan pesantren itu buat landasan dirinya ya Gus ya? Buat landasan diri. Dan kenapa harus butuh tadi? Kenapa kan bisa belajar agama buat sendiri? Iya, agama buat sendiri. Sekarang begini, kita berobat, kita sakit. Apakah kita ketika sakit kita hanya percaya dengan obat yang kita beli sendiri saja? Kalau sakit kecil iya, tapi kalau sakit besar, apa ada orang sakit kanker, udah saya mau berobat sendiri kankernya, mau ngobatin sendiri? Iya. Nggak mungkin. Baik. Nah, begitu juga dengan hati. Kalau mungkin hanya ini, tapi kalau penyakit hati kita kan nggak ada yang tahu seperti apa. Dan keilmuan kita kan kita dari yang tidak tahu, bahkan kita tidak tahu sama sekali. Itu harus butuh guru, dan guru di sini yang sanatnya sampai ke Rasulullah SAW. Baik Gus, kalau itu kan balik lagi kepada orangnya tentang menjaga hati dan lebih kepada prinsipnya beliau Gus. Tapi sekarang kan eranya sudah era digital Gus. Nah, bagaimana pesantren menghadapi era digital seperti ini? Apakah masih pembelajarannya seperti dulu atau seperti apa Gus? Setiap pesantren punya karakter serta style ciri masing-masing. Jadi ada pesantren yang memang fokus kepada pesantren salafiyah, itu yang fokus kepada klasikal. Walaupun di situ mulai disisipi, mulai dikombin, dimasukkan, disinkronkan dengan beberapa kegiatan agar mereka tidak ketinggalan dari informasi-informasi yang ada dan mereka siap menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Jadi ini yang salafiyah. Ada yang memang pesantren modern, mereka yang memang memfokuskan santri, fokus mereka menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Tapi dikuatkan dengan dasar-dasar secara umum saja, secara global. Tidak mendetail seperti pesantren-pesantren salafiyah. Ada yang menggabungkan keduanya. Ilmu agama dapat, ilmu umumnya juga dapat. Jadi semuanya mereka dapat, tergantung bagaimana santri mau menghadapinya, mau menggunakannya, mau arah kemana juga. Seperti itu. Salafiyah sama salafi beda atau sama tuh Gus? Waduh, ini bahasanya kan salafiyah, ini salafi. Mohon maaf ya, ini agak-agak sensitif ya bahas ini. Salafi itu kepada orang-orang mereka yang mengaku mengikuti Rasulullah SAW langsung. Mengikuti Rasulullah langsung? Ya. Tanpa guru gitu? Ya, mereka menganggap gurunya, guru tertinggi mereka, ya benar guru tertinggi kita Rasulullah SAW. Tapi bahwa mereka kembali ke Quran hadis tanpa dengan perantara-perantara lain yang ada tahap step by stepnya. Kalau salafiyah itu lebih kepada metode pesantren yang terbanyak di kita. Makanya lebih suka dipakai Al-Mahadul Islami Salafiyah. Gitu. Baik. Berarti beda ya Gus antara salafiyah sama salafi beda ya? Iya, sering ya untuk saat ini ya. Beda. Karena penggunaan bahasa itu kan tergantung situasi, kondisi, lingkungan dan keinginan. Satu lagi Gus, ketika orang pesantren di Asidikiyah, kan beliau minta barokahnya Abah Nur. Apakah Abah Nur itu masih ada Gus? Kalau udah meninggal nih Gus. Nah ini biar orang tahu tentang barokah tuh gimana nih Gus? Barokah itu disebut khairun ilahiyun, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbicara barokah, kita tidak berbicara yang kasat mata terlihat. Makanya tadi saya sampaikan, kita mendekat guru kita itu
untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu kita butuh perantara. Kita tidak boleh sombong merasa kita lebih dekat kepada Allah dan Rasulullah secara langsung. Para nabi sendiri pun ketika mendapatkan wahyu, ketika awal diutus mendapatkan pengakuan nabi, seorang nabi dan rasul, tidak langsung serta-merta yakin, tapi sempat ada butuh tambahan keyakinan. Itu yang sudah jelas dari Allah. Apalagi kita manusia biasa yang tidak terlepas dari dosa. Itu nabi. Yang nabi itu sudah jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari beliau kecil sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah beliau tidak seperti manusia? Beliau seperti manusia biasa, tapi langsung dijaga oleh Allah. Setiap beliau ingin melakukan sesuatu dijaga oleh Allah. Allah mengutus malaikat. Itu nabi. Lah kita ini manusia biasa. Mesti akan terkena dosa. Tidak mungkin kita tidak terkena dosa. Dan apakah kita dengan pedenya kita merasa saya dekat dengan Allah? Atau secara logis saya dekat dengan presiden? Banyak dengan yang aku akui. Banyak kan? Iya. Apakah seperti itu kita, wih keren ya, kok jadi sombong ya orang tersebut. Bahkan orang yang dekat presiden pun nggak ngomong saya dekat dengan presiden, ya kan? Betul. Nah, Masya Allah. Nah kan saya tahu nih Gus, Abah Kiai Nur itu beliau dari Banyuwangi ya Gus ya? Iya. Dari keturunan Kiai Askandar. Insya Allah berarti kan guru-guru beliau dari ada Lirboyo gitu Gus ya? Iya. Dan yang lainnya. Nah kalau Gus Mahru sendiri ini mondoknya di mana terus pendidikannya Gus? Biar orang tahu, oh kita kalau mondok di Sidikiyah, kiainya Gus Mahrus pendidikannya ini gitu lah Gus. Keilmuan saya pertama dari ayahanda kami. Ya, ayahanda kami berguru di Lirboyo. Pendidikan saya dulu memang ke pesantren punya nenek sendiri di Banyuwangi. Jadi saya banyak belajar ke guru-guru bahkan ke nenek kami langsung. Saya pernah mondok puasaan di Lirboyo dan puasaan di pelosok. Tapi saya memang lebih lamanya banyak belajar di Yaman di Jamiatul Ahqaf kepada guru kami Murabbi Rahina Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Dan selain itu saya memang pernah pendidikan di America University, waktu itu di Washington DC untuk kegiatan leadership program. Tapi sama Abah memang suruh pulang, tidak boleh lama-lama di sana. Takut jadi bule, takut nikah sama bule. Baik Gus, alhamdulillah berarti kan punya keilmuan secara agama dan secara umum ya Gus ya. Gus ada buat closing nggak Gus buat anak-anak muda? Apa nih pesan dari Gus? Pesan dari saya, jika kita tidak kuat menghadapi proses, jangan harap kita akan mudah menikmati hasilnya sukses. Proses bukan hanya tentang usaha, tapi proses seimbang antara usaha dan doa. Keyakinan kita dengan diri kita dan kepada Sang Maha Pencipta, serta keyakinan dengan usaha kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan pernah pengen jadi orang sukses kalau nggak mau ngelewatin proses. Itu ya Gus ya? Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.